Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Francesco Bagnaia di bawah ekspektasi, bos Ducati Dalinya ikut heran apa yang masih mengganjal. General Manager Ducati, Gigi Dalinya masih terus berupaya mencari cara agar dapat membawa Francesco Bagnaia kembali menemukan jati dirinya pada MotoGP 2025. Raihan podium Bagnaia pada seri MotoGP Spanyol 2025 kemarin memang cukup melegakan bagi Ducati Lenovo. Ketika Marc Marquez apes mengalami crash, setidaknya tim pabrikan mereka masih ke bagian podium dengan capaian posisi ketiga milik Pecco Bagnaia. Namun, prestasi murid Valentino Rossi itu tidak serta-merta membuat para atasan si Merah Borgo Panigale semringah. Bagaimana Bagnaia menyelamatkan posisi ketiga itu sungguh cukup menyedihkan karena dia bahkan kesulitan menyalip Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dengan Desmosedici EP25 miliknya. Bukan berarti tidak bersyukur, salah satu bos Ducati, Gigi Dalinya berbicara tentang bagaimana mereka juga ikut ternyuh melihat kemunduran Bagnaia di awal musim ini. Dari musim lalu yang berapi-api menunjukkan persaingan sengit melawan Jorge Martin, kini justru membelai saat ketemu Marc Marquez sebagai rekan setimnya. Bahkan ciri khas juara dunia 3 kali itu yang sering bisa menang pada balapan utama walau kalah di sesi sprint, kini juga tak lagi terlihat. Bagnaia belum sekalipun memenangi sesi sprint. Sedangkan pada balapan utama dari 5 EP yang sudah bergulir, dia menang 1 kali di EP Americas tetapi itu pun karena Marquez yang berada di depannya jatuh kecelakaan. Pecco berada di bawah ekspektasi, kata Dalinya dikutip Bola Sport dari Moto8. Pertama-tama karena sebelumnya kami selalu terbiasa untuk melihat dia tampil lebih baik pada hari Minggu daripada pada hari Sabtu, katanya. Selain itu, dia juga biasanya memiliki keberanian dan tekad yang dia tunjukkan setiap kali putaran pertama dimulai, terutama soal kecepatan balapan. Namun kali ini, dia tidak memiliki ketajaman yang kami semua harapkan, serta puncak performa yang dibutuhkan untuk membawanya kembali menantang posisi teratas, papar insinyur asal Italia itu. Mental para pembalap Ducati di fase ini sudah bukan sekadar podium, tetapi seharusnya bisa menang dengan sederet fakta bahwa motor mereka memang sedang berkuasa. Tetapi entah bagaimana, Bagnaia masih belum juga menemukan klik dengan motor barunya di musim ini. Kalau melihat dari sudut pandang kejuaraan, ya setidaknya dengan dia memperoleh podium ketiga kemarin, itu hal berharga untuk ditambahkan ke daftar prestasinya, kata Dalinya. Namun kita harus kembali pada faktanya bahwa bagi kami, sangat penting untuk dia agar bisa meningkatkan diri lagi, tegasnya. 5 sesi sprint dari 5 seri MotoGP 2025 yang telah digelar semuanya disapu bersih oleh Marc Marquez, yang sekaligus mengukir sejarah baru. Sedangkan pada balapan utama, pemenangnya silih berganti tetapi masih dikuasai Marc Marquez di 3 seri, kemudian Bagnaia di EP Americas, dan terakhir Alex Marquez di EP Spanyol. Sementara itu, Francesco Bagnaia hadirkan hal baru ke Le Mans, sesuatu yang sudah dipakai Marc Marquez. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, akan membawa item baru pada motornya untuk MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans akhir pekan ini. Bagnaia sangat ingin mendaratkan pukulan telak pertamanya dalam perebutan gelar juara balapan MotoGP Prancis 2025. Bagnaia finish ketiga pada balapan MotoGP Spanyol 2025 berkat kecelakaan yang dialami rekan setim sekaligus rivalnya, Marc Marquez. Hal itu membuat Bagnaia mampu mengejar ketertinggalan meskipun Alex Marquez, Gresini, kembali mengunggulinya untuk menang di Spanyol. Setelah seharian melakukan pengujian di Jerez, Bagnaia siap kembali melaju dengan EP25 yang sudah diperbarui meskipun spesifikasinya belum dikonfirmasi. Kami menghadirkan sesuatu yang akan kami gunakan di Le Mans, kata Bagnaia setelah pengujian dilansir bolasport.com dari Crash. Itu adalah sesuatu yang sudah digunakan Marc. Saya melepasnya setelah uji coba di Thailand karena saya tidak merasakannya dengan jelas. Saya senang telah mengujinya. Saya merasa baik dengannya. Kami kemudian menguji hal-hal lain yang sebelumnya tidak saya sukai dan saya butuh lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Pecco Bagnaia mencatat perbedaan besar dengan Marc Marquez. Sebuah lengan ayun, swing arm, baru tersedia untuk para pembalap pabrikan Ducati pada uji coba Jerez, Davide Tardozzi menjelaskan. Namun, itu tetap menjadi poin utama perbedaan antara motor yang dikendarai Bagnaia dan milik rekan setimnya Marquez. Saya sudah menggunakan yang dari tahun lalu, kata Bagnaia tentang lengan ayun.
Mark menggunakan yang lain. Saya mengujinya. Tetapi saya tidak menyukainya. Perasaannya sangat mirip, jadi saya kembali ke milik saya dan kami akan terus menggunakannya. Saya tahu, di masa mendatang, lengan ayun lain akan hadir. Mungkin ini akan cocok untuk saya. Bagnaia telah menegaskan bahwa ia menemukan dua hal yang akan membantunya dalam pertarungan berat melawan Marquez dalam tes Jerez, tetapi meninggalkan kesan misterius tentang bagian-bagian itu. Bagnaia didesak untuk menemukan bagian yang hilang untuk membawa pertarungan melawan para pesaingnya di kejuaraan di Le Mans dan seterusnya. Ia mengakui terakhir kali setelah MotoGP Spanyol bahwa ia tidak dapat menyalip. Bagnaia biasanya kesulitan untuk memulai akhir pekannya dengan cepat, seringkali kesulitan pada hari Jumat, namun semua mata akan tertuju padanya akhir pekan ini di Le Mans. Bagnaia tertinggal 20 poin dari pemimpin klasemen, Alex Marquez menjelang MotoGP Prancis. Sementara itu, Marc Marquez ditoleransi pengamat MotoGP untuk momen sialnya di lintasan sampai disamakan dengan Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai akan belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang dia alami pada awal MotoGP 2025 ini. Marc Marquez telah menunjukkan penampilan yang solid sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 setidaknya hingga 5 seri. Rider berjuluk Baby Alien itu seakan tidak terhentikan saat melesat di atas lintasan dengan menggunakan tenaga dari Ducati Desmosedici G25. Dari total 10 balapan yang sudah digelar, sprint dan GP, Marquez berhasil memijakan kaki di podium tertinggi alias menang sebanyak 8 kali. Sejauh ini, Marquez baru mengalami 2 kegagalan yang diderita ketika mengaspal pada sesi balapan utama di IP Americas dan seri terkini IP Spanyol. Di IP Americas, peraih 8 gelar juara dunia tersebut gagal membawa poin maksimal dari balapan utama setelah dia terjatuh ketika sedang memimpin. Tak ayal, Marquez harus gigit jari di mana momen itu telah merusak dominasinya di salah satu lintasan favoritnya tersebut. Adapun pada IP Spanyol, nasib sial harus dialami Marquez ketika bersaing memperebutkan posisi kedua melawan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Kendati 2 kali mengalami crash yang terlihat seperti kesalahannya sendiri, penampilan Marquez pada awal musim ini bersama Ducati masih relatif memuaskan. Peluang untuk menjadi juara dunia lagi jelas masih terbuka lebar walau rider berusia 32 tahun itu untuk sementara harus tergusur dari puncak klasemen. Ya, akibat crash yang dialami pada IP Spanyol kemarin, Marquez dengan 139 poin berhasil digeser adiknya sendiri yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu memanfaatkan kesialan Marquez dengan baik yang akhirnya finish di tempat ke-12 untuk unggul 1 poin di tabel klasemen. Sepak terjang yang ditunjukkan Marquez sejauh ini turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Oscar Haro untuk memberikan komentarnya. Pria asal Spanyol yang pernah bekerja sebagai direktur olahraga LCR Honda tersebut menilai crash yang dialami Marquez pada IP Americas dan IP Spanyol berbeda. Di IP Americas, Marquez tersungkur ke lintasan karena dia merasa terlalu percaya diri setelah menunjukkan dominasi totalnya dari sesi-sesi sebelumnya. Sedangkan pada IP Spanyol, crash yang dialami Marquez adalah jenis crash yang sering didapatkan Francesco Bagnaia pada musim lalu. Saat IP Americas, dia crash karena terlalu percaya diri, tapi di Jerez dia tidak seperti itu, kata Haro, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Itu adalah jenis crash yang sering dialami Bagnaia pada musim lalu. Itu adalah masalah teknis bukan bakat, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Haro juga memahami kesalahan yang dilakukan Marquez tersebut terjadi karena masih mencari limit atau batasan motor Ducati. Haro percaya jika berhasil melakukannya, Marquez tidak akan mudah terjatuh dari motornya di balapan-balapan mendatang. Marquez akan belajar, dia mendapatkan dukungan dari Ducati dan bakat yang sama seperti biasanya, tapi dia masih mempelajari batasannya, ucap Haro.